Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Darmani Uruk. Selamat datang di channel saya Martogi Channel. Teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini ya. Lebih khusus pada teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga ibadah puasanya beramal dan sukses sampai di hari akhir ibadah puasa nanti. Teman-teman, saya langsung saja menuju konten kali ini mengenai tentang lisensi Windows. Oke, teman-teman ya, lisensi Windows itu ada 3 jenis lisensi. Antara lain adalah yang pertama, lisensi retail atau full package product. Windows lisensi retail atau biasa dikenal sebagai full package product merupakan jenis lisensi Windows yang bisa diperoleh dari Microsoft Store atau dari toko yang menjual lisensi Windows resmi, teman-teman ya. Itu ada toko-toko tertentu, teman-teman ya. Dan produk yang kita peroleh di dalam lisensi store ini itu berupa biasanya produknya berupa kotak, teman-teman ya. Box atau kotak yang isinya adalah yang pertama disk installernya, terus ada manual booknya, dan ada produk key-nya, ada CD key-nya, dan ada hologramnya, hologram Windows ya teman-teman ya, beserta hologram key-nya. Biasanya lisensi retail ini dijual di toko-toko resmi. Untuk di Indonesia biasanya di toko-toko komputer ada, teman-teman ya, atau di toko-toko online ada juga itu, teman-teman ya. Yang untuk produk retail. Produk retail, lisensi retail ini harganya mahal, teman-teman ya, 2,5 juta. Kalau nggak salah 2,5 juta gitu. Kelebihan dari lisensi retail ini, teman-teman, lisensi retail ini mendapat support dari Microsoft secara full. Artinya gini, teman-teman ya, secara full maksudnya gini. Apabila teman-teman komputer atau PC, baik PC maupun laptop teman-teman terinfeksi virus, Microsoft mampu menghilangkan atau menetralisir virus dari server Microsoft-nya, teman-teman ya. Virus apapun itu, apabila teman-teman menghubungi CS Microsoft untuk membantu menghilangkan, Microsoft mampu, teman-teman ya. Dengan layanan servisnya, Microsoft mampu menghilangkan virus itu dari komputer teman-teman. Dan layanan servis full juga diberikan pada lisensi retail ini, di mana pelanggan atau konsumen bebas melakukan bebas melakukan modifikasi terhadap perangkat yang ada di dalam PC maupun laptop dengan lisensinya tetap ada, teman-teman. Misalnya teman-teman ya, di sebuah PC atau laptop harddisknya diganti dengan SSD, atau di sebuah PC mengganti PGA misalnya. Otomatis biasanya kalau melakukan modifikasi seperti ini, teman-teman, lisensi akan hilang ya. Cuma dengan lisensi retail dibuat nyaman tanpa kehilangan lisensi walaupun kita melakukan modifikasi. Tapi dengan catatan, teman-teman, kita harus melapor ke Windows dulu melalui CS-nya Microsoft ya. Tanpa melapor tidak bisa, teman-teman ya. Jadi lisensi retail ini diberi kelonggaran kepada pelanggan untuk melakukan perubahan modifikasi terhadap perangkat. Tapi modifikasi ini ada batasnya, teman-teman, kecuali motherboard. Ganti motherboard tidak bisa lagi ya, karena intinya di motherboard sebenarnya. Kalau ganti hard disk, ganti PGA segala macam, menambah perangkat, itu masih bisa ditoleransi. Dan lisensi tidak hilang. Di catatan melakukan pelaporan kepada Microsoft tentang modifikasi yang dilakukan. Itu tentang lisensi retail, teman-teman ya. Jadi harganya wajar mahal, teman-teman ya, karena kita memang dilayani secara full service. Oke, lisensi kedua, teman-teman ya, lisensi OEM. OEM adalah singkatan dari Original Equipment Manufacturer. Lisensi ini merupakan jenis lisensi Windows yang dibuat untuk vendor baik laptop maupun PC. Biasanya lisensi jenis ini sudah tertanam pada perangkat hardware komputer baik laptop maupun PC, teman-teman ya. Jadi untuk lisensi OEM itu penjualan lisensinya itu kepada vendor laptop atau PC langsung, tidak ke konsumen langsung, teman-teman ya. Jadi Microsoft menjual ke vendor vendor hardware baik PC maupun laptop secara langsung, dan nanti vendor PC atau laptop ini menjual perangkatnya lagi, misalnya merek Asus atau merek Acer gitu.
Jadi di dalamnya sudah ada lisensi yang diberi oleh Microsoft. Lisensi ini sangat murah teman-teman ya, karena harganya sudah terintegrasi di harga sebuah perangkat baik PC maupun laptop. Dan kelemahan dari lisensi ini, pelanggan tidak mendapat support secara full, tidak mendapat support ya dari Microsoft. Jadi kalau ada apa-apa, pelanggan hanya bisa menghubungi vendor atau penjual laptop atau PC yang dimana pelanggan tadi membelinya teman-teman ya. Jadi Microsoft tidak melayani servis terhadap lisensi OEM. Tapi lisensi ini original tetap teman-teman, bukan nggak ori, walaupun dia sudah tertanam di perangkat. Kelebihan dari lisensi ini ada teman-teman ya, lisensinya tidak bisa dipindahkan ke perangkat lain, tidak bisa, karena dia sudah tertanam di perangkat keras dari PC atau laptop. Jadi seandainya teman-teman terhadap laptop yang memiliki lisensi Windows Original Home Single Language, tinggal install aja ya Windows yang sama, lalu aktifkan internet, lalu langsung aktif ya lisensi. Itulah lisensi yang teman-teman ya. Oke, lisensi ketiga, lisensi volume. Lisensi yang ketiga ini adalah lisensi volume, yang mana lisensi ini bisa dipasang lebih dari satu perangkat komputer secara bersamaan teman-teman ya. Lisensi ini dikeluarkan oleh Microsoft kepada pelaku bisnis biasanya dengan menggunakan banyak komputer. Lantaran penggunaan cukup banyak, Microsoft biasanya memberikan penawaran khusus kepada pelaku bisnis untuk memberikan suatu lisensi yang bisa dipakai lebih dari satu komputer di suatu perusahaan. Jadi lisensi ini adalah lisensi yang dijual secara khusus kepada sebuah perusahaan yang pengguna komputernya banyak. Dengan satu lisensi itu dapat digunakan di lebih dari satu komputer. Lisensi ini terkategori harganya murah teman-teman, karena beli banyak langsung di lamsem, harganya lebih murah. Tapi kebanyakan lisensi ini disalahgunakan oleh pihak ketiga teman-teman ya. Disalahgunakan artinya gini teman-teman ya, disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dimana lisensi ini seharusnya dijual kepada sebuah perusahaan, misalnya PTA. Lalu lisensi ini dijual lagi kembali di luar PTA tadi dengan harga yang murah. Jadi buat teman-teman jangan heran ya kalau di toko online ada lisensi Windows original yang harganya 15.000, 25.000, 35.000. Itu pada umumnya memakai lisensi volume ya. Jadi mereka menyalahgunakan dari jenis lisensi volume ini yang kelebihan atau memang nggak terpakai lagi, lalu dijual ke orang lain supaya mendapatkan uang. Bayangkan teman-teman, harga 15.000 aja ada lisensi volume ya, sangat murah sekali. Secara logika itu nggak masuk akal teman-teman. Masa lisensi Windows hanya 15.000? Nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah, jadi ini banyak disalahgunakan oleh pihak ketiga atau pihak orang lain yang tujuannya adalah untuk meraup keuntungan. Oke teman-teman ya, begitulah 3 jenis lisensi yang dapat saya uraikan di video ini. Dan satu hal lagi yang terakhir teman, bagaimana cara kita mengecek di sebuah komputer atau laptop kita apakah lisensi yang dimiliki di sebuah komputer kita itu apakah retail, OEM atau volume. Oke, caranya begini teman-teman ya. Teman-teman klik kanan jendela start, lalu klik run, lalu ketik CMD. Ketik CMD teman-teman ya. Lalu di sini di CMD ini saya besarin dulu teman-teman ya. Nah, lalu di CMD teman-teman ketik slmgr.vbs/dli. Jadi slmgr.vbs/dli. Lalu enter teman-teman ya. Ini muncul teman-teman ya. Lihat sini ada retail channel. Jadi kalau lisensinya retail, di sini retail. Kalau lisensi OEM. Kalau di lisensi volume, sini volume teman-teman ya. Begitulah teman-teman ya cara ngecek jenis lisensi yang tertanam di sebuah PC maupun di laptop. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan mengenai lisensi Windows ini. Dan
pembahasan ini sangat penting ya bagi saya teman-teman ya, karena di dalam channel ini saya akan membahas di video berikutnya mengenai bagaimana caranya kita memastikan apakah lisensi Windows yang kita miliki itu original atau tidak. Jadi sebelum memasuki konten berikutnya, makanya saya bilang ini sangat penting. Saya uraikan dulu jenis-jenis dari lisensi Windows agar teman-teman tahu jenis-jenis lisensi yang tertanam di sebuah PC atau laptop teman-teman miliki. Dan nantikan video berikutnya teman-teman ya mengenai cara memastikan apakah Windows kita memiliki lisensi original atau tidak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video ini dari saya, Edward Maniuruk, Martogi Channel.